langsung ya. Di sini tuh ada bab 1 dulu ya. Iya. Ada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang dimana dalam pembelajaran bahasa dikembangkan beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, antara lain pendekatan formal, pendekatan struktural, pendekatan mekanis, integral, pendekatan sosiolinguistik, pendekatan sosiologi, pendekatan psikologistik, dan pendekatan komunikatif. Terus yang ada nih, yang satu pendekatan formal, di mana pendekatan formal merupakan pendekatan klasik ya dari tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembelajaran bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional. Sok dicatat, kalau ada yang penting dicatat. Baik, Pak. Ada yang kedua, pendekatan empirik, di mana pendekatan empirik ini sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavior. Pendekatan mekanis disebut pendekatan empirik karena didasarkan pada pengalaman, dan disebut pendekatan behavioris karena mendapat masukan dari psikologi. Behavioristik disebut pendekatan mekanik karena sifat dari tingkah laku dalam psikologi behavioristik adalah mekanis. Tokoh aliran ini misalnya Skinner. Adapun asumsi-asumsi dalam pendekatan ini meliputi, catat, ada satu, bahasa adalah tujuan bukan tulisan. Baik. Terus yang kedua, ada bahasa adalah rangkaian kebiasaan. Yang ketiga, bahasa yang sewajarnya adalah yang digunakan penutupnya, bukan yang seharusnya dianjurkan. Baik. Yang keempat, ada ajarkanlah bahasa dan bukan tentang bahasa. Terus yang kelima, tidak ada dua bahasa yang sama. Metode pembelajaran bahasa yang sesuai dengan pendekatan mekanis ini adalah metode aural-oral. Sudah? Sudah, Pak. Sini juga ada pendekatan struktural nih, di mana pendekatan struktural merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Oleh karena itu, pembelajar bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sudah, Pak. Ada yang keempat nih, keterampilan, di mana proses setiap manusia yang dilahirkan dibekali dengan kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini tumbuh dan berkembang bila dibina dan dilatih. Sebaliknya, kemampuan dasar itu menjadi tumpul bila tidak dibina. Dalam belajar diperlukan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Terus ketiga, keterampilan inilah yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. Setiap keterampilan terdiri atas beberapa sub keterampilan yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Konsep yang telah ditemukan dan dikembangkan berfungsi sebagai penunjang keterampilan proses. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan pengembangan konsep dalam pembelajaran yang menghasilkan terbentuknya sikap dan nilai. Sudah dicatat yang pentingnya? Nih, yang penting juga nih, ada berbagai kemampuan dasar yang dapat dikembangkan dengan pendekatan keterampilan proses. Yang A ada mengamati. 1. Menatap, memperhatikan. Yang 2. Membaca, memahami bacaan. Ketiga, menyimak, memahami sesuatu yang dikatakan orang lain. Terus B-nya menggolongkan, mencari persamaan, perbedaan, atau penggolongan berbagai objek yang dipelajari. Baik. Sudah. Yang C-nya menafsirkan. 1. Menafsirkan, mencari dan menemukan arti, situasi, pola, simpulan, dan mengelompokkan wacana. Terus yang kedua, mencari dasar penggolongan, mengelompok sesuatu berdasarkan sesuatu kaidah. Yang ketiga, memberi arti, baik kata, morfem, frasa, klausa, kalimat, paragraf maupun wacana, dan mengungkapkan kembali secara lisan dan tulis. Terus yang keempat, mencari hubungan situasi, waktu, tempat, untuk khusus, kasual, dan sebagainya. Yang kelima, menemukan pola kalimat, paragraf, wacana, cerita.
puisi sebagai bentuk penggunaan bahasa. Sudah catat? Sudah Pak. Terus yang keenamnya menarik kesimpulan baik secara dedukatif maupun indukatif. Yang ketujuh itu menggeneralisasikan berbagai bentuk penggunaan bahasa. Sudah Pak. Nah, yang ke 8-nya itu menganalisis baik wacana, paragraf, kalimat maupun frasa. Oke, sudah ya. Sudah. Sini juga ada pendekatan rasional nih, di mana pendekatan rasional dikenal sebagai aliran mentalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Oke, di sini ada pendekatan rasional. Terus ya yang pentingnya, di mana pendekatan rasional dikenal sebagai aliran yang kata aja Kim. Maksud gimana? Oke. Yang keenam ada pendekatan fungsional. Dicatat ya, yang pentingnya. Di mana pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam komunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode intensif, metode audiovisual, dan metode linguistik. Dicatat. Terus ada juga pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu itu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal. Tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya pada waktu kita membaca berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat, setelah membaca membuat catatan, menceritakannya kepada orang lain. Sudah catat? Sudah. Terus di sini juga ada pendekatan integral, yang dimana pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran bahasa lebih bermanfaat. Misalnya itu ilmu jiwa, terus belajar sains dan antropologi. Sudah dicatat? Ya. Oke, yang ke-9 itu pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik itu diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Konsep-konsep sosiolinguistik yang memberikan sumbangan terhadap pembelajaran bahasa diantaranya itu yang ke-1, bahasa merupakan suatu sistem yang memiliki variasi atau ragam. Setiap ragam memiliki peran, fungsi, gejala bahasa tertentu, serta kawasan pemakai tertentu pula. Semua ragam perlu dipelajari sesuai konteksnya. Terus yang keduanya itu ada bahasa merupakan identitas kelompok. Bahasa yang digunakan menunjukkan identitas dan sikap masyarakatnya. Yang ketiga, ini bahasa sebagai alat komunikasi. Orang yang mampu berkomunikasi, orang yang dapat mengungkapkan gagasan dan perasaannya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tersebut. Terus di sini ada implikasinya. Yang implikasi dari beberapa hal tersebut dalam melaksanakan pembelajaran bahasa yang menyangkut 1. Pengajaran bahasa harus diarahkan pada penguasaan kompetensi komunikatif oleh peserta didik. Yang kedua, salah satu cara menganalisis komunikasi melalui bahasa dilakukan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa yang khas secara pemakaian bahasa dengan tujuan khusus. Yang ketiga, analisis fungsional kegiatan komunikasi adalah menemukan fungsi-fungsi bahasa yang bersangkutan dengan komunikasi tersebut. Pengajaran bahasa
memberi penekanan pada fungsi bahasa yang penting. Sudah tulis. Terus analisis linguistik atas kegiatan komunikasi adalah menemukan bentuk-bentuk linguistik yang diperlukan dalam setiap jenis kegiatan berkomunikasi. Analisis ini berguna untuk memberikan penekanan pada pembelajaran bahasa dan untuk memilih materi pembelajaran. Di sini juga ada yang ke-10-nya ya, pendekatan psikologi. Sudah tulis, pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menelaah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi psikologi dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam penyusunan strategi pembelajaran. Asumsi-asumsi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa lain. Terus yang satu itu A, terus ya A teori behaviorisme, di mana teori ini berasumsi bahwa segala tingkah laku termasuk tingkah laku berbahasa manusia merupakan respon terhadap stimulus. Proses belajar juga merupakan mekanisme stimulus respon. Dalam proses belajar tergantung pada faktor yang berada di luar diri anak sehingga memerlukan stimulus dari pengajar. Yang keduanya itu ada teori Gestalt. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan mengkaji secara mendalam. Kajian ini berfungsi untuk mengasimilasi atau mereka objek yang sedang diamati sehingga diterima sebagai objek yang utuh. Sudah ditulis. Terus yang ketiganya nih ada teori kognitif, di mana teori ini menurut teori ini itu segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan sadar bersumber pada otak dan digerakkan oleh kognitif yang meliputi segala aspek kegiatan, mulai dari menyadari adanya masalah, mengidentifikasinya, merumuskan hipotesisnya, mengumpulkan informasi atau data, menyimpulkan, mengevaluasi simpulan, dan strategi untuk mencapai tujuan. Oke, tadi yang sudah Bapak jelaskan, apakah sudah paham Hakim? Paham Pak. Oke, kalau udah paham, Bapak ingin bertanya ke Hakim nih. Sebutin dong 5 pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah tadi Bapak jelaskan. 5 saja. Pertama ada pendekatan formal, pendekatan empiris, pendekatan struktural, pendekatan keterampilan, dan pendekatan rasional. Iya. Akhirnya Hakim sudah paham ya, tadi yang saya Bapak jelaskan. Karena Hakim sudah paham, mungkin itu saja ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Baik Pak. Bapak mohon maaf ya kalau misalnya Bapak ada salah sama Hakim. Baik. Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi di sini Bapak akan menjelaskan metode pembelajarannya. Jadi di sini langsung saja Bapak lanjut. Untuk boleh dicatat ya. Iya Pak. Untuk metode pembelajaran bahasa Indonesia ini tuh bab 2, yaitu metode ini diartikan sebagai sebuah prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, metode diartikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan bahan, penyusunan secara sistematis, bahan yang akan diajarkan serta kemungkinan pengulangan dan pengembangannya dalam uraian berikut. Pengertian metode lebih menekankan pada prosedur cara kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, jadi di sini tuh ada macam-macamnya tadi. Ada macam-macam metode pembelajaran bahasa, yaitu ada yang pertama metode terjemahan, kedua metode tata bahasa, lalu metode langsung, dan metode Berlitz ya, BERLIZT. Sudah dicatat? Sudah Pak. Nah, jadi untuk yang pertama dulu ya, metode terjemahan. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan dulu metode terjemahan ini tuh sering digunakan dalam pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua gitu. Penggunaan metode ini tuh dilakukan
dengan menerjemahkan wacana dalam bahasa asing ke dalam bahasa ibu peserta didik. Urutan penyajiannya dari pengenalan kata dan aturan tata bahasa dalam kalimat. Karena itu penyajian materi lebih menekankan pada pemakaian bahasa tulis. Kebaikan metode terjemahan tersebut itu ada yang pertama praktis, lalu pengetahuan kata-kata dapat diperoleh dengan cepat, dan latihan terjemahan juga merupakan perbandingan dua bahasa. Untuk kelemahannya, yang pertama itu hanya berlaku dalam pembelajaran bahasa asing gitu. Lalu kurang memberikan kesempatan dalam penggunaan bahasa lisan dan menimbulkan kesulitan karena belum tentu kata-kata dapat diterjemahkan dalam bahasa ibu. Jadi begitu untuk metode terjemahannya. Selanjutnya untuk metode tata bahasa. Penggunaan metode tata bahasa didasarkan pada pendekatan informatif yang berupa penjelasan, penggunaan kata-kata, dan tata bahasa. Isi pelajaran berupa daftar kata-kata dan butir-butir tata bahasa. Penggunaan metode ini lebih menekankan pada pembelajaran bahasa tulis yang bersifat pasif. Kelebihan metode tata bahasa yaitu mudah dilaksanakan, lalu sederhana, dan yang terakhir biayanya murah. Dan sedangkan untuk kelemahannya sendiri tidak tepat digunakan dalam pembelajaran bahasa yang bersifat dinamis. Lalu arti kata-kata lebih tergantung pada konteks pemakaiannya dan bukan pada daftar kata-kata lepas. Dan gagal membedakan aspek pengetahuan dan penguasaan bahasa. Jadi itu metode tata bahasa. Selanjutnya ada metode langsung. Jadi penguasaan metode langsung ini didasarkan pada asumsi bahwa penguasaan bahasa dan pengembangan rasa bahasa secara instinktif berakar dalam hubungan langsung antara pengalaman perantara. Karena itu tidak diperkenalkan penggunaan bahasa, penguasaan bahasa lisan, diutamakan pembelajaran dilaksanakan seperti anak belajar bahasa ibunya. Lalu waktu terbanyak digunakan untuk latihan bahasa lisan, pola-pola dan struktur kalimat diajarkan secara induktif. Gairah belajar harus tumbuh dalam pelajaran itu. Kebaikan metode langsung yaitu peserta didik aktif berbahasa. Lalu peserta didik langsung diajak menggunakan bahasa target yang merupakan penerapan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan pemahaman peserta didik terhadap bahasa tidak verbalitas. Untuk kelemahannya sendiri, metode langsung itu tidak semua kata dapat dijelaskan dengan menghubungkan kata-kata dengan benda, gerakan, gambar, atau tiruan. Kedua, peserta didik cenderung menerjemahkan secara diam-diam. Lalu kesulitan dalam menjelaskan dan bentuk kata-kata. Pelajaran membaca permulaan lambat karena peserta didik harus mendengarkan bahasa target yang menekankan pada bahasa lisan. Dan kelima, membebani guru atau guru itu lelah ya. Jadi itu untuk metode langsung. Selanjutnya itu ada metode Berlis. Untuk metode Berlis ini tuh dia merupakan pengembangan metode langsung juga. Prinsip dasarnya beda, yaitu penggunaannya sama dengan metode langsung. Adapun ciri-ciri penggunaan metode Berlis yaitu yang pertama, selalu menjaga hubungan langsung antara bahasa dan pikiran. Kedua, bahasa ibu tidak boleh digunakan. Ketiga, kata-kata benda konkret diajarkan dengan menunjukkan benda asli, gambar atau tiruannya. Keempat, kata-kata benda abstrak diajarkan dengan mendemonstrasikan pengertiannya. Kelima, tata bahasa diajarkan dengan contoh-contoh. Keenam, sejak awal semua aspek diajarkan secara lisan dan kata-kata diajarkan dalam hubungannya dengan kalimat. Kelebihan metode Berlis yaitu yang pertama,
Pembelajaran bahasa menekankan pada aspek mendengarkan dan berbicara, sehingga metode ini tepat untuk mengajarkan secara lisan. Kedua, karena pembelajaran bahasa lisan sudah baik, kemampuan menulis mudah dicapai. Ketiga, guru yang mengajarkan dengan bahasa ibu murid yang berbeda-beda tidak menimbulkan masalah bagi guru. Selanjutnya, untuk kekurangan metode ini adalah yang dapat melaksanakan metode ini hanyalah guru-guru yang fasih berbahasa target dan memiliki kemampuan menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan situasi belajar bahasa pertama. Kedua, dalam kelas besar sulit dilaksanakan. Ketiga, beban mengajar guru berat karena harus mendemonstrasikan kata-kata yang mudah dipahami. Keempat, pelajaran mengarah pada materi yang mudah dipelajari. Kelima, diperlukan alat peraga yang memadai dan biayanya juga besar. Jadi begitu. Lalu ada yang namanya sampai situ sudah paham pematerinya? Paham. Udah saya tulis Pak yang penting-pentingnya Pak. Baik, bagus. Iya kan? Mau dikat nggak? Paham. Lalu di sini selanjutnya yaitu ada metode oral. Nah, metode oral ini disebut juga dengan the reform method atau phonetic method. Jadi, selanjutnya di sini ada metode pengajaran bahasa Indonesianya. Iya Pak. Nah, tadi kan tuh metode pengajaran bahasa, dan di sini ada metode pengajaran bahasa Indonesianya. Boleh dicatat ya. Iya Pak. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah itu saya sebutin dulu dah terlebih dahulu. Itu ada metode ceramah, lalu metode tanya jawab, metode diskusi, lalu metode bekerja kelompok, metode sosial drama, metode resitasi, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode karya wisata. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama itu metode ceramah. Nah, untuk metode ceramah itu merupakan metode yang digunakan paling awal karena sejak dimulainya pendidikan sudah digunakan metode ini. Ceramah adalah penerangan atau penjelasan secara lisan oleh guru kepada kelas. Dalam ceramah mungkin guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi kegiatan siswa yang utama mendengarkan dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan guru. Lalu untuk metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab berusaha menanyakan kepada siswa tentang pemahamannya terhadap hal-hal yang sudah diajarkan serta siswa mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum dikuasainya kepada guru. Metode tanya jawab digunakan pada kondisi di saat untuk melanjutkan pelajaran yang lalu sehingga perhatian siswa terpusat pada materi yang ditanyakan guru. Siswa juga mengingat. Kedua, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa. Ketiga, memimpin pengamatan atau pemikiran siswa. Lalu selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi ini digunakan apabila siswa diminta untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan tertukar pikiran. Pada penggunaan metode diskusi ada peran yang harus dilaksanakan oleh kelompok diskusi. Peran tersebut adalah pemimpin diskusi, pembicara, peserta diskusi, dan penulis jalanan diskusi. Penggunaan metode diskusi sebagai metode pembelajaran, peran pemimpin diskusi dapat dipegang guru atau juga dapat diserahkan kepada siswa. Baik Hadi, di sini Bapak ingin menanya kepada Hadi. Sebelumnya Hadi udah paham belum? Paham Pak tadi. Sudah mencatat juga yang penting-pentingnya. Kalau sudah paham, Bapak ingin bertanya kepada Hadi. Sebutkan 5 metode pembelajaran bahasa. Yang tadi Pak. Ya. Yang satu itu ada metode terjemahan, yang kedua ada metode tata bahasa, yang ketiga ada metode langsung, yang keempatnya itu ada metode Berlis, terus yang kelimanya ada metode pembatasan bahasa Pak. Bisa di Itu Pak. sampai sini aja ya pertemuannya Baik Pak. hari ini. Jadi Bapak izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Rahmadita. Saya di sini akan membuat video simulasi mengajar di homeschooling. Yang saya ambil itu paket C. Nah, sebelum saya menugaskan kalian untuk membuat cerpen, saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita pendek. Nah, yang pertama itu ada unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur itu terdiri dari tema, latar belakang, penokohan, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama kita bahas tentang tema dulu. Tema adalah gagasan atau ide yang melatar belakangi sebuah cerita. Gimana sih biar tahu cara kita mengetahui tema itu? Jadi kayak kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen yang kamu buat. Terus contoh dari tema itu biasanya tentang persahabatan, tentang pengalaman, atau kalian punya pengalaman yang mengenaskan, itu bisa dijadiin cerpen. Tentang lingkungan juga boleh. Nah, yang kedua ada tokoh. Tokoh itu pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu atau dua orang lebih juga boleh, 2, 3, 4, 10 juga boleh. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat berjalan secara utuh. Nah, berdasarkan pengelompokannya terdapat 3 jenis tokoh. Yang pertama itu tokoh antagonis. Yang antagonis itu penentang ya, atau kayak lawan dari tokoh lain gitu. Yang kedua ada protagonis. Protagonis itu tokoh utama. Yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis itu penengah atau pendukung. Nah, yang ketiga ada penokohan. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu dengan teknik analitik atau yang disampaikan langsung oleh pengarang, dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Unsur yang keempat ada alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum jalan cerita itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu alur yang susunannya runut mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Nah, alur mundur itu alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur ini biasanya digunakan untuk menceritakan kilas peristiwa masa lalu gitu, kayak flashback gitu. Alur campuran itu alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Alur ini tuh biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus menyisipkan cerita masa lalu dan masa sekarang. Yang kelima ada latar. Latar atau setting itu meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar ini berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar itu terbagi dalam ketiga unsur, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat itu berupa tempat atau lokasi tertentu. Kayak kalian mau nyeritainnya pas di sekolah, pas di desa, di rumah, dimanapun itu yang masih termasuk tempat. Terus yang kedua adalah latar waktu, berupa waktu terjadi peristiwa, misalnya di jam berapa, di hari apa, di tahun berapa, dan sebagainya. Latar sosial berhubungan dengan perilaku sosial, misalnya tradisi, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, kepercayaan, dan lain-lain. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yakni sudut pandang orang pertama,
sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, yang ketujuh ada amanat. Amanat dalam cerita ini merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Jadi kayak dalam cerita juga harus ada amanat gitu, ada pesan moral. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam cerita biar lebih dapat gitu ya. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Nah, itu dari unsur intrinsiknya. Selanjutnya ada, yang barusan dijelasin kan unsur intrinsik. Yang kedua itu ada unsur ekstrinsik dalam cerita pendek. Itu apa sih? Unsur ekstrinsik itu pembangun cerpen yang berasal dari luar. Kan yang tadi dari dalam, sekarang dari luar. Kalau unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang pengarang, yang ketiga adalah ada nilai norma yang berlaku. Latar belakang masyarakat itu contohnya mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat di dalam cerpen tersebut. Biasanya latar belakang ini berisi tentang kebiasaan atau adat istiadat atau suatu keadaan dan interaksi yang terjalin di dalam cerpen. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu adalah faktor-faktor dari pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat hidup, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut dan sebagainya. Yang ketiga, nilai dan norma yang berlaku. Agar karya sastra dapat diterima masyarakat, pengarang tidak akan menghasilkan cerpen yang bertentangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun norma-norma yang berlaku di masyarakat yakni norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, yang gitu. Jadi kalian bisa buat cerpen yang unsur-unsurnya tuh ada sesuai unsur-unsur yang tadi baru dijelasin. Tuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.